Usia kehamilan saya kini sudah memasuki minggu ke-35 atau yang dalam hitungan bulan usia kehamilan saya ini sudah masuk 8 bulan dan kehamilan saya ini merupakan kehamilan yang ketiga. Alhamdulillah, ini adalah trimester terakhir yang perlu saya lalui dari keseluruhan perjalanan panjang kehamilan saya. Sebentar lagi saya akan segera bertemu dengan buah hati tercinta. Saya tentunya sangat senang sekaligus was-was memikirkan kondisi kesehatan bayi saya atau hari persalinan nanti. Nah, di usia kehamilan 30 minggu ini, sepengetahuan saya kondisi bayi sudah semakin sempurna, baik fisiknya maupun organ-organ yang terdapat di dalam tubuhnya. Bahkan bayi sudah bisa hidup bila dilahirkan di minggu ini juga loh. Yuk ketahui perkembangan janin di usia 35 minggu di sini. Jangan kemana-mana ya, simak terus videonya sampai selesai. Pada minggu ke-35 usia kehamilan saya ini, ukuran janin saya kira-kira sudah sebesar buah semangka dengan panjang badan dari kepala sampai kaki bisa mencapai 46 cm dan berat badan 2,38 kg. Dengan ukuran bayi yang sudah sebesar ini, tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk bayi saya bergerak dengan bebas di dalam rahim saya ini. Itulah mengapa si kecil mungkin akan lebih jarang menendang dalam minggu ini. Tapi sekalinya menendang, tendangannya terasa lebih kencang. Saya juga sudah mulai bisa melihat dan merasakan siku, kaki, atau kepala si kecil yang menonjol di perut saya ini ketika dia bergerak atau menggeliat. Kini tubuh bayi dalam kandungan saya ini terdiri dari 15% lemak yang sudah tersebar ke seluruh tubuhnya, terutama di sekitar bahu. Kuku di jari tangan dan kakinya yang mungil juga sudah mulai bertumbuh. Tidak hanya itu saja, organ internalnya seperti ginjal dan hati sudah berkembang dengan sempurna dan siap memproses kotoran tubuh. Alhamdulillah, kapasitas otaknya pun berkembang dengan begitu pesat. Masya Allah, begitu bersyukurnya saya. Perkembangan ukuran tubuh bayi yang semakin besar dalam kandungan saya mungkin akan membuat bagian pusar saya semakin menonjol. Ini akan membuat bagian pusar terlihat besar dan mencolok dari balik pakaian saya. Nggak hanya itu aja, bayi di dalam perut yang akan terus berkembang mungkin akan membuat saya merasa sedikit sulit bernapas dan mengalami gangguan pencernaan. Meski demikian, insya Allah saya akan senantiasa bersabar menantikan janin ini lahir sehat dan selamat. Amin ya robbal alamin. Selain itu, rahim saya yang terlindungi oleh panggul sekarang sudah mencapai bagian bawah tulang rusuk saya. Bila melihat kondisi dalam kandungan saat melakukan pemeriksaan USG, maka saya akan melihat perbandingan ukuran bayi yang lebih besar dibanding jumlah air ketuban. Rahim yang membesar juga akan mendesak organ lain di dalam tubuh saya yang menjadi alasan mengapa ibu hamil sering buang air kecil. Selain perubahan tubuh di atas, saya juga akan mengalami beberapa gejala berikut pada perkembangan janin usia 35 minggu, yaitu heartburn atau masalah gastrointestinal mungkin akan semakin sering terjadi. Oleh karena itu, saya mengatur makan saya sering namun sedikit agar saya terhindar dari heartburn. Kemudian, ibu hamil tidak bisa mengontrol kandung kemih ketika batuk, bersin, atau bahkan saat tertawa. Oleh karena itu, saya tidak bisa menahan untuk selalu buang air kecil. Kemudian, saya mungkin juga akan sering mengalami sakit kepala. Saya juga mengalaminya, cuman kalau saya lebih ke mualnya ya, cuman bukan morning sickness. Kemudian ruam-ruam kulit juga menjadi masalah yang sering terjadi pada minggu ini. Kalau saya tidak mengalaminya ya, hanya
merasakan gatal-gatal di bagian perut saya. Kemudian gusi berdarah saya juga mengalaminya. Dan yang terakhir saya mungkin akan mengalami kontraksi ringan atau kontraksi palsu yang disebut juga dengan kontraksi Braxton Hicks. Ini bisa terjadi seiring persiapan yang dilakukan tubuh dalam menghadapi proses persalinan. Usia 35 minggu kehamilan merupakan saat yang tepat untuk mendapatkan kultur misfi dan rektal saya untuk mengetahui adanya pertumbuhan bakteri. Saya juga dianjurkan untuk rutin melakukan senam Kegel yang bermanfaat untuk memperkuat otot-otot panggul saya untuk proses persalinan. Saya juga tidak lupa menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari dengan minum air putih yang cukup. Sampai pada masa menyusui nanti, ibu hamil tetap perlu mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi seimbang. Bila saya merasa gugup seiring dengan semakin mendekatnya hari H, saya mencoba menenangkan diri saya dengan mengalihkan pikiran untuk melakukan hal-hal yang saya senangi. Dan saya juga tidak lupa untuk senantiasa berdoa untuk memohon keselamatan dan kelancaran saat persalinan. Amin ya robbal alamin. Nah, itulah perkembangan janin di usia 35 minggu yang saya alami dan pastinya dialami oleh ibu-ibu hamil lainnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat bunda yang belum subscribe channel Rupa-Rupa, silahkan di subscribe terlebih dahulu biar channel ini makin grow up. Dan saya pun tambah semangat menyajikan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa klik yang pertanda lonceng ya biar nggak ketinggalan update terbaru dari Rupa-Rupa. Dan jangan lupa beri dukungan pada video ini dengan like, share, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.